Salam jumpa pada renungan harian Embun Pagi. Hari ini kita akan menjalani segala kegiatan kita, dan biarlah tuntunan firman Tuhan menjadi menyertai dan membimbing kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari 1 Timotius 1 ayat 15 dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, "Hatana tutudo pandohanon nada patut jagiton janasi haporsayaan rope Kristus tuportibion nagiot paluahon halak pardosado jana sian sudihalahi auma nambahat dosana." Dalam bahasa Indonesia, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, surat ini dituliskan oleh Paulus yang ditujukan kepada seorang yang bernama Timotius. Timotius merupakan anak rohani daripada Paulus yang memiliki perasaan enggan dan takut karena dia masih muda. Namun Paulus memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Timotius untuk menyatakan kebenaran dan firman Allah. Ketika Paulus membuat sebuah contoh tentang keselamatan dan bagaimana ia menjadi percaya diri di dalam pemilihan Allah untuk menjadi hamba Allah dalam hidupnya, dia menerangkan tentang dirinya sebagai seorang pendosa. Dalam ayat sebelumnya dia menerangkan kalau soal dosa itu sangat banyak baginya. Dia pernah menjadi penganiaya jemaat, dia juga menjadi mengejar-ngejar orang percaya tentang keselamatan. Sesungguhnya secara Yahudian dia sudah menjadi anak yang selayaknya menjadi beroleh keselamatan berdasarkan sisilah keyahudian. Namun semuanya itu dia menganggap adalah sebuah kesia-siaan. Yang terpenting baginya adalah dia harus menjadi hidup di dalam Kristus Yesus. Kalau soal menjadi keberdosaan ataupun ketidaklayakan, Paulus mengatakan dirinya sebenarnya tidak layak menjadi hamba Tuhan. Dia memiliki banyak kelemahan, dia memiliki banyak keterbatasan. Namun di dalam keadaannya yang demikian, Paulus mengatakan bahwa dia adalah orang yang menjadi beroleh keselamatan. Kalau dari sekian banyak orang, Paulus mengatakan dirinya adalah sebagai orang yang banyak dosa, dan dialah yang menjadi orang yang sesungguhnya mendapat hukuman daripada Allah. Namun melalui firman Tuhan kali ini, Paulus mengatakan bahwa dirinya adalah orang yang beroleh keselamatan. Oleh karena itu, di dalam keberdosaannya yang dianggap adalah dialah yang paling berdosa dari seluruh orang kalau diingat di dalam segala perbuatan dan kesalahannya. Namun Paulus mengatakan meskipun demikian, dia sudah dilayakkan oleh firman Allah, dilayakkan oleh Kristus Yesus, dan sudah beroleh keselamatan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini mau mengingatkan kita sesungguhnya tidak ada sesuatu yang bisa membenarkan kita dalam hidup kita. Sesungguhnya tidak ada sesuatu yang menjadikan kita merasa layak dan menjadi orang yang diperhitungkan oleh Allah. Namun kalau kita mengingat atas segala dosa dan pelanggaran kita adalah orang yang paling berdosa di dalam kehidupan kita. Banyak pelanggaran, banyak ketidakbaikan yang kita lakukan dan perbuat yang menjadikan hati Allah menjadi sedih. Namun melalui firman Tuhan kali ini, kita mau dituntun, kita mau diingatkan bahwa kita adalah orang yang sudah dibenarkan dan dilayakkan oleh Allah. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini sekaligus mau mengajak kita untuk merasa dan sudah menikmati karunia Allah. Di dalam keberdosaan kita, ketidaklayakan kita, oleh di Kristus Yesus kita sudah menjadi dilayakkan. Di dalam segala kelemahan dan keterbatasan kita, ada Tuhan yang sudah memberikan keselamatan bagi kita dan membebaskan kita daripada keberdosaan kita. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus,
firman ini mau mengarahkan kita, menuntun kita untuk menyadari keterbatasan, keberdosaan, dan ketidaklayakan kita. Namun saat bersama firman ini, kita juga dituntun dan diarahkan bahwa kita sudah beroleh keselamatan, kita sudah beroleh kebebasan dan kelepasan oleh karena Kristus Yesus. Sebagaimana Paulus menganggap dirinya adalah orang yang tidak layak dan dia adalah sebagai orang berdosa, demikian juga hendaknya hidup kita tidak mengingat atas kebenaran, atas apa yang sudah kita perbuat, yang kita anggap menjadi layak diperhitungkan Allah untuk menjadi kebenaran kita. Atau ada orang yang menganggap dirinya dengan apa yang sudah diperbuatnya menjadi itu alasan pembenaran atas apa yang sudah dia lakukan. Apabila ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, di pikirannya, di perbuatannya, dia mengatakan bahwa Allah tidak layak, tidak baik. Padahal kan saya sudah adalah orang yang rajin beribadah, orang yang selalu memberikan donasi, orang memperhatikan orang-orang kecil. Tapi kenapa Tuhan membiarkan ini terjadi bagi hidup saya? Pemikiran yang demikian sesungguhnya mau dibantah oleh firman Tuhan kali ini. Tidak ada yang bisa diandalkan ataupun yang bisa dibanggakan di dalam kehadapan Allah. Namun yang terpenting bagi kita menyadari keberdosaan kita dan segala kelemahan dan keterbatasan kita itu kita serahkan di dalam tangan Tuhan, dan Dia akan menjadi memberikan jalan keluar dan kelepasan bagi kita di dalam segala keterbatasan dan keberdosaan kita. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, melalui firman ini kita mau diarahkan dan dituntun bahwa kita yang tidak layak dan tidak ada yang bisa dibanggakan, namun Kristus Yesus sudah melayakkan dan membersihkan kita dari segala keterbatasan dan keberdosaan kita. Dengan demikian, kita adalah menjadi orang yang sudah beroleh keselamatan dan diselamatkan semata-mata oleh karena kebaikan Tuhan. Karena itu, biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan tuntunan bagi hidup kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang begitu indah, menuntun kami, mengarahkan kami untuk menyadari keterbatasan kami, dan tidak ada sesuatu yang bisa diandalkan dihadapkan dengan keselamatan Allah. Namun Tuhan begitu baik dengan keterbatasan dan keberdosaan kami. Tuhan melayakkan kami. Biarlah firman ini menjadi menuntun kami, mengarahkan hidup kami untuk selalu mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, dan hiburkan yang sedih. Dalam Kristus Yesus